kasih-Nya yang suci kudus. Oh Tuhan, tolonglah pegangkan tanganku, ku tak dapat berjalan sendiri. Terangilah sinar-Mu di dalam hidupku. Terangilah sinar-Mu di dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, ketritinggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagai kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantu kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan baharu kami. Hukum Tuhan ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis. Ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami.
Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi dan hidup kami dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu, kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami, sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19, kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan kehadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami, tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit, kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami. Ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, janganlah takut,
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 34. Kita membacanya secara responsoria. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020. Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaannya. Majelis Gereja HKBP Bakom Resort Cilengsi juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi saudara-saudari tertulis di Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Pertama, anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra bagi keluarga Bapak Luhut Adianto Tampu Bolon, Ibu Junita Boru Tumanggor, yang tinggal di Kampung Cikibul, RT 2, RW 2 nomor 44, Bantar Gebang, atau wilayah Efesus. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kedua, pengumpulan persembahan bulanan. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, kita mengumpulkan persembahan bulanan yang biasa dilakukan di setiap awal bulan. Jemaat agar menyampaikan melalui sintua wilayah masing-masing, atau boleh juga mentransfernya ke gereja melalui rekening gereja dan menyampaikan bukti transfernya ke situa wilayah masing-masing untuk diwartakan. Mari kita memberikan persembahan terbaik kita. Ketiga, berbagi kasih HKBP Bakom tahap ketiga. Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 yang lalu, Panitia Berbagi Kasih HKBP Bakom 2020 telah mendistribusikan bantuan yang diterima dari jemaat melalui perhaladu wilayah. Bantuan yang telah didistribusikan pada kegiatan berbagi kasih HKBP Bakom tahap ketiga ini adalah sebanyak 100 paket bantuan untuk 100 kepala keluarga jemaat. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi memberikan bantuan pada kegiatan ini. Kiranya bantuan yang telah disalurkan dapat membantu meringankan beban ekonomi jemaat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, rincian bantuan yang telah diterima dan disalurkan panitia dapat dilihat dan dibaca pada warta jemaat yang sudah di-share di WhatsApp grup gereja. Keempat,
kegiatan gereja masih diliburkan. Walau kita sudah memasuki masa new normal, tapi semua kegiatan gereja, termasuk ibadah minggu, masih diliburkan sementara sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Gereja saat ini sedang mempersiapkan sarana ibadah dan sarana kesehatan yang sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah kita. Kita berdoa bersama supaya kondisi negara kita semakin membaik dan virus COVID-19 segera berlalu dari Indonesia bahkan dunia. Kelima, kebaktian minggu, kebaktian keluarga minggu ke-2 Juni 2020 dan PHD punguan kategorial. Untuk pelaksanaan kebaktian-kebaktian di rumah masing-masing, acara akan tetap di-share dalam bentuk softcopy PDF dan Microsoft Word bagi yang mau mencetak sendiri, yang dikirim melalui WhatsApp gereja dan juga tersedia dalam bentuk hard copy atau kertas acara. Boleh diminta ke situa wilayah masing-masing. Dan jika diperlukan, silakan diperbanyak sendiri sesuai kebutuhan keluarga. Persembahan silakan diimpo dan diserahkan ke gereja melalui situa wilayah masing-masing, atau langsung ditransfer ke gereja melalui situa wilayah masing-masing. Adapun kebaktian-kebaktian itu adalah sebagai berikut. A. Kebaktian minggu hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, Minggu Trinitatis. Khotbah tersedia dengan 2 cara, yaitu via YouTube dan renungan tertulis di tata ibadah. Persembahan untuk Gereja HKBP Bakom dan HKBP Pusat. Kegiatan kategorial remaja. B. Kebaktian keluarga wilayah di hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 atau hari Kamis 11 Juni 2020 di rumah masing-masing. Khotbah tersedia dengan 2 cara, via YouTube dan renungan tertulis di tata ibadah. C. Sermon PHD INA hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dan sermon PHD AMA hari Jumat tanggal 12 Juni 2020. Khotbah tersedia dengan 2 cara, via YouTube dan renungan tertulis di softcopy tata ibadah. Di-share gereja di WA grup masing-masing punguan, yaitu Ina Hanna, Ina Parari Kamis, Ina Gloria Pois, Kor Amma, dan Manenkur. D. Waktu pelaksanaannya silakan diatur keluarga masing-masing. Keenam, warta keuangan dalam minggu ini. Untuk gereja 22.809.934 rupiah. Untuk diakoni sosial 900.000 rupiah. Untuk pembangunan 1.203.775 rupiah. Untuk pusat 1.500.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 26.413.709 rupiah. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kiranya setiap persembahan dan ucapan syukur yang disampaikan akan menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Harap
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Trinitatis ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberitakan bagaimana manusia itu diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, yang sering disebut sebagai Imago Dei. Setelah manusia itu diciptakan, Allah memberi mandat, Allah memberi tugas kepada mereka, yaitu memenuhi bumi dan berkuasa atas segala ciptaan. Melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 26 sampai ayat 27. Melalui peristiwa itu, jelaslah ditunjukkan kepada kita bagaimana posisi manusia itu lebih mulia dari ciptaan lainnya. Sebab ciptaan lainnya diciptakan Allah tidak menurut gambar dan rupanya. Hanya manusialah yang diciptakan Allah
menurut gambar dan rupanya. Apa artinya? Artinya adalah Allah menempatkan manusia itu di tengah-tengah ciptaan lainnya sebagai tanda kehadiran Allah. Melalui manusialah ciptaan lain merasakan kehadiran dan pemeliharaan Allah atas mereka, termasuk manusia dengan manusia. Melalui kehadiran manusia, alam ini, hewan merasakan bahwa Allah turut memelihara dan menjaga mereka. Melalui kehadiran saya, melalui kehadiran kita, maka orang-orang di sekitar kita merasakan kehadiran Allah, pemeliharaan Allah kepada mereka. Itulah maksudnya bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Pertanyaannya adalah, apakah manusia itu menyadari betul posisinya sebagai gambar dan rupa Allah? Apakah manusia itu masih berlaku sebagai gambar dan rupa Allah? Apakah manusia itu sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah gambar dan rupa Allah? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua, perenungan untuk kita semua. Jangan-jangan manusia saat ini sudah tidak menyadari lagi bahwa ia adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, dia menajiskan hidupnya dengan segala perkataan, perilaku yang tidak baik, sehingga dia tidak menempatkan dirinya sebagai perwakilan Allah yang memberkati dan yang memelihara, sehingga dia merusak alam ciptaan ini, merusak lingkungan ini dengan ketamakannya yang tidak pernah terpuaskan. Inilah yang hendak disampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Bagaimana kita berlaku sebagai gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik terhadap ciptaan lain, baik terhadap sesama manusia, di mana melalui kehadiran kita, ciptaan atau orang lain dapat melihat, dapat merasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang memberkati. Jadi salah besar jika ada manusia yang merasakan atau berpikir bahwa hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Salah. Manusia diciptakan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain, untuk ciptaan lain.
Seringkali Allah mengulang ini. Sebagaimana perkataan Allah terhadap Abraham. Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Itulah sebabnya sikap tamak, sikap tidak mau puas, tidak mau bersyukur, sikap egois, suka merugikan orang lain adalah ciri-ciri orang yang sudah merusak citra Allah dalam dirinya. Ketika ada ketamakan dalam hati kita, ketika ada keegoisan dalam hati kita, ketika kita mencoba merusak alam ciptaan, ketika kita merusak hubungan kita dengan sesama, kita sudah merusak gambar dan rupa Allah yang ada pada diri kita. Sekarang mari kita introspeksi diri. Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing pertanyaan ini. Sudah sejauh mana kerusakan rupa dan gambar Allah di dalam diri kita? Mari kita jawab. Ada tolak ukurnya. Yang pertama adalah, apakah orang lain masih bisa merasakan kehadiran kita sebagai kehadiran Allah dalam hidup mereka? Atau apakah orang lain masih merasakan melalui kehadiran kita, maka Allah hadir dalam kehidupan mereka? Misalnya, perkataan kita yang menghibur yang berduka, meneguhkan yang imannya lemah, menopang yang jatuh, memperingatkan yang salah, meringankan yang terbeban, atau sebaliknya yang kita lakukan. Hanya diri kita yang kita perhatikan. Indikasi yang kedua atau tolak ukur yang kedua untuk menilai apakah rupa dan gambar Allah, image Allah dalam diri kita sudah rusak atau tidak, yaitu apakah kepekaan sosial kita masih tinggi? Kepekaan sosial artinya berusaha hadir dalam suka maupun duka orang-orang di sekitar kita. Atau jangan-jangan kita sudah kehilangan kepekaan sosial. Kita tidak mau repot dengan urusan orang lain. Kita tidak mau repot dengan beban orang lain, pergumulan orang lain. Kalau begitu terjadi, berarti image atau gambar atau rupa Allah sudah rusak dalam diri kita. Jemaat yang terkasih, inilah yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Jangan pernah rusak rupa atau gambar Allah dalam diri kita dengan sikap tamak, dengan sikap egois kita, dengan pola pikir jahat kita. Tetaplah menjaga
rupa dan gambar Allah yang sudah dianugerahkan hanya kepada kita. Jadikanlah diri kita sebagai wakil Allah di mana kita berada. Yang kedua adalah Allah memberkati manusia dan memberi tugas kepadanya. Ayat 28 sampai dengan ayat 31. Ada beberapa hal yang hendak kita hayati dari bagian ini. Yang pertama adalah Allah memberi tugas dan tanggung jawab kepada manusia itu. Ayat 28. Sebagai wakil Allah di dunia ini, manusia itu diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Artinya, manusia boleh mengolah, boleh mengusahakan bumi ini selama itu dalam rangka menjaga dan memelihara. Ketika manusia itu sudah bertindak merusak, maka ia menyalahi penugasan Allah padanya. Akibatnya adalah hukuman yang datang di belakangnya. Misalnya saja, ketika manusia itu membabat hutan tanpa menanaminya kembali, maka akan terjadi longsor, akan terjadi banjir. Ketika manusia itu membuang limbah ke sungai dan akhirnya mengalir ke laut, maka sungai akan meracuni kehidupan manusia, maka ikan-ikan di laut juga akan meracuni kehidupan manusia. Ini timbal baliknya. Tahan tamakmu. Diperbolehkan mengolah, tetapi merusak tidak. Yang kedua, Allah menciptakan manusia setelah segalanya tersedia. Ayat 29. Melalui peristiwa penciptaan terlihatlah bahwa Allah terlebih dahulu menyediakan apa yang dibutuhkan manusia, lalu diciptakannya lah manusia itu. Ini adalah bentuk pertama sekali bahwa Allah memelihara kehidupan manusia. Bahwa Allah memberi kebutuhan hidup manusia. Ini juga jaminan untuk kita, jaminan pemeliharaan Allah terhadap hidup kita. Allah tidak akan membiarkan kita lapar. Allah tidak akan membiarkan kita menderita. Ia hadir di tengah-tengah kita. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Banyak cara Allah, bahkan bisa saja itu tidak masuk akal manusia, tetapi bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Kalau kita percaya, kalau kita beriman kepadanya bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan kita. Yang ketiga adalah Allah menciptakan seluruh dunia ini sungguh amat baik. Ayat 31. Allah menciptakan seluruh dunia ini sungguh amat baik. Oleh karena itu, nikmatilah dunia ini. Nikmati artinya selama kita tidak melakukan
apa yang tidak dikehendaki Allah. Menikmati artinya dalam rangka memelihara, dalam rangka mengusahakan, dalam rangka bahwa kita adalah wakil Allah di dunia ini. Allah sudah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Itu tertulis jelas dalam firman Tuhan hari ini ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Selama kita taat kepada Allah. Selama kita melakukan mandat dari Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita berbalik melawan Allah, ciptaan Allah ini akan berubah melawan kita menjadi sungguh amat tidak baik. Berusahalah melakukan mandat Allah. Berusahalah menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami betapa kami diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Ada maksud melalui proses penciptaan itu Tuhan. Engkau menginginkan kami menjadi wakil-Mu di mana kami berada. Melalui hidup kami, orang-orang lain merasakan kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Sadari diri kami Tuhan, bahwa hidup kami bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk orang lain. Sebagaimana Engkau memberkati kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Ya Allah Bapa kami, ajari kami untuk memelihara ciptaan-Mu, sehingga ciptaan-Mu mendatangkan yang baik dalam hidup kami. Sungguh amat baik telah Engkau ciptakan seluruh alam semesta ini. Ajari kami supaya tetap demikian. Hilangkan dan peringatkan kami jika kami jatuh dalam ketamakan, jika kami jatuh dalam egoisme, jika kami tidak memperdulikan orang-orang di sekitar kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di dalam segala kesulitan kami, di dalam segala pergumulan kami saat ini, Engkau hadir. Kami yakin dan percaya kuat tangan kuasa-Mu mampu untuk membantu kami, mampu untuk melepaskan kami dari segala yang menghempit kehidupan kami. Berkati Tuhan pemerintah kami yang melalui segala yang dilakukannya untuk negara kami ini, termasuk new normal yang dicanangkan oleh pemerintah kami. Ajari kami tetap menjaga diri kami, taat pada aturan pemerintah, walaupun kami saat ini diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu untuk beraktivitas. Ajari juga kami Tuhan untuk menjaga kesehatan kami. Berkati pekerjaan kami. Berikan Tuhan rejeki. Berikan pekerjaan bagi saudara-saudari kami yang belum dapat pekerjaan. Berikan Tuhan kepintaran hikmat kepada anak-anak kami.
dalam studinya. Kalaupun saat ini menuju pada tahap yang baru, kami yakin dan percaya anak-anak kami boleh melalui segala sesuatunya, memperoleh pelajaran yang baik, bekal mereka menuju cita-citanya. Berkati gerejamu Tuhan, berkati lingkungan gerejamu, supaya kami di saat-saat yang sudah ditentukan boleh bergereja, boleh memuji namamu di gedung gereja ini. Berkati rumah tangga kami masing-masing, berikan kedamaian, berikan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan sambil memberikan persembahan yang diperuntukkan ke gereja kita dan ke kantor pusat. Kita bernyanyi. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjagai bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita.
marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhanlah jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkan kami dengan sikap yang baru,
agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.